Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih untuk satu istirahat yang penuh yang cukup Tuhan Yesus. Kalau pagi hari kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. At the end of this year Jesus, minggu yang terakhir dari 2020 ini Tuhan Yesus. Izinkan kami datang di hadirat-Mu. Ucapkan selamat pagi yang terbaik. Ucapkan syukur kami yang terbaik Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. This year kami boleh katakan bukan kuat dan gagah kami, tapi penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas kami Tuhan Yesus. Teach us not to take You for granted, Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Yaralama shikara lamaralamu. Haleluya. Kunanaya ralamaralamu. Mari berikan waktu yang terbaik. Angkat suaramu sembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini, minggu pagi ini, mari jangan duakan Tuhan. If you are up this morning, let's just worship Him. Ya ralama 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 ralamu. Ya ralama shikara. Ya ralama ralama karalamu. Jesus, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu. Izinkan kami datang menyembah-Mu Bapa. Ya ralama shikaralamu. Ambil waktu ini. Dedicate this time just for Him. Yes, Jesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari dikatakan kepada Tuhan
Mari gereja Tuhan sembah Dia. Engkau yang layak untuk ku sembah. Karena Dia yang layak, sembah Dia. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hatiku. oh haleluya. Sekalipun dagingku lenyap, dagingku lelah tak berdaya. Ku sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Hanya Kau satu di hatiku. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. ku sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain.
hatiku. Tuhan, Tiada yang lain, Hanya Kau satu. hanya Kau satu di hatiku. Now you say it. Tuhan, tiada yang lain, Nothing else matters when we have you, Jesus. hanya Kau satu di hatiku. Mari gereja Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Let's join me in prayers. Father, we thank you for this Sunday morning, Lord. We thank you that your Spirit is here with us wherever we may be, Lord, this morning. So, Father, we thank you that officially our fall semester is ended, Lord. We thank you that as students myself, I got to see you at work, Lord, throughout the entire fall semester, Lord. We thank you for your faithfulness. Father, we thank you for a good year, Lord. That at the end of the 2020, we know that it's been challenging. We know that it's been difficult. We know that it's different. But at the end of the year, with a couple more days, Lord, we thank you that when we look back, we see you guiding us along the right path, Lord. That even in our darkest valleys, we know that you were there, that you never even once left us, Lord. We thank you that we get to say that 2020 has been a good year. We thank you that it's been a good year for our businesses as well, Lord. And we thank you that even more than that, that you've provided us with new business opportunities for 2021, Lord. And Father, today we pray, Lord, that may the sick be healed, Lord. We pray, we know that you are the God, our healer. And we know that when we pray and when we believe, Lord, that we may receive. So, Father, today we proclaim that we are going to receive that healing from you, Lord. And we also pray, may there be comfort for those who are mourning, Lord. It is difficult, definitely, but Lord, I pray that may there be joy and peace that comes from you, Lord. Father, I also pray that amidst all the situation, all the lockdowns that's happening, Lord, may your church get to enjoy a safe and restful holiday season, Lord. May we find rest in you alone. And Father, for the upcoming year, I pray that may you always be there with us. May your guidance be there with us, Lord, in school, in work, in all the things that we do, Lord, especially in our ministry, Lord. Father, I pray that may it be in 2021 that us as the Jeremiah generation, we get to be more of use for you, Lord. We pray that may you use us even more to bring glory for you, to bring glory for your kingdom, Lord. In the name of Jesus, I pray and give thanks. Amen. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu.
satu di hatiku. Tuhan, Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. tak pernah Berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih-Mu Tuhan Yesus. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. terima kasih Tuhan Yesus. Kau izinkan kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau izinkan kami menyembah-Mu di waktu-waktu ini Tuhan Yesus. It's your breath that's in our lungs Tuhan Yesus. Terima kasih untuk 1 tahun yang baik Tuhan Yesus. Walaupun dunia melihat bukan tahun yang ideal Tuhan Yesus. And we might not even know what happened to this year Jesus. Tapi kami tahu Engkau Allah pencipta kami yang baik Tuhan Yesus. Dan kami lihat Tuhan tak pernah berhenti Tuhan kasih-Mu. Selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tahun ini Tuhan, seluruh ekonomi boleh goncang Tuhan. Tapi Kau khususkan kami Tuhan Yesus. Kami lihat tangan-Mu Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus. Kami boleh dengar banyak praise report Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, siapakah kami? Kau lindungi kami, Kau jagai kami. Problem boleh datang Tuhan, problems may come. Tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. And your favor is upon us. Thank you Jesus. Persiapkan kami Tuhan jadi tentara-tentara yang siap Tuhan Yesus. Masuki Tuhan menjadi Jeremiah generation yang siap Tuhan masuk ke Tuhan ke dalam Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus. Persiapkan setiap kami Tuhan. Bangunkan setiap kami Tuhan. Lewat kejadian, lewat segala sesuatu Tuhan, bahkan lewat goncangan Tuhan Yesus. Persiapkan kami Tuhan, karena kami tahu after the third Pentecost,
You are gonna come and fetch us. Kau akan datang jemput kami semua Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diingatkan mengenai Pentakosta ketiga. Dan kami siap duduk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hati-Mu sendiri Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amen. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah.
Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang Dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Memang kalau kita berbicara mengenai integritas ini, sesuatu yang sering kali kita waktu di Cool dulu tahun lalu, saya ingat kita pernah bahas juga tentang tahun integritas. Dan kalau kita mau ngomong tentang integritas ini banyak sekali hal yang kita bisa artinya sampaikan, pelajari, renungkan tentang apa itu sebenarnya integritas. Tapi hari ini saya mau kita 30 menit ke depan, I promise you, kita akan belajar sesuatu yang simple, tapi supaya kita ngerti dan kita bisa tangkap apa itu artinya integritas. Jadi saya minta setiap kita yang ada di sini, yuk kita pay attention, because this is part of integrity, to really pay attention untuk belajar. The simplest way, cara yang paling sederhana untuk mengerti apa itu integritas dulu ya. Nah, saya akan coba screen share ke kita, apa itu integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, supaya kita bisa tahu apa arti dari kata integritas itu yang dikenal oleh dunia ya. Saya akan coba screen share ke kita semua. Oke, so saya akan baca di sini. Semuanya bisa lihat ya? Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Bisa ya? Oke. Di sini dikatakan seperti ini. Integrity itu artinya, atau integritas itu artinya adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. It's a quality, a sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan, wholeness. Nah, saya akan coba lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang seperti ini, ya kan? Firm adherence to a code of especially moral or artistic values, incorruptibility. Ya, kedua dikatakan an unimpaired condition, soundness. Yang ketiga, the quality or state of being complete or undivided. Jadi artinya integritas itu adalah satu kesatuan yang utuh, ya. Artinya kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, punya value yang menggambarkan satu kewibawaan, kejujuran, keutuhan sesuatu, tidak terbagi-bagi. Nah,
Waktu kita ngomong integritas, waktu saya coba renungkan, apa sih sebenarnya integrity supaya kita masuk ke tahun depan, tahun integritas, kita nggak cuma jadiin moto, tapi kita mau belajar. Saya mau belajar, ya. Kalau ditanya di sini, siapa yang udah berintegritas? Enggak, semuanya belum sempurna, termasuk saya, belum sempurna. Tapi dengar deh ya, kenapa Gembala Pembina itu mau kita masuk tahun depan tuh tahun integrity. Di tahun depan, kita akan bukan cuma belajar, kalau cuma belajar kan cuma supaya lulus. Kenapa? Karena Tuhan mau. Kita sebelum kedatangan Tuhan kedua kali itu, semua kita dibentuk. Guys, ini penting banget. Waktu Gembala Pembina ngomong tentang integrity, karena kita mau dibentuk, mau lebih baik lagi. Jangan sampai orang ya, seringkali gini nih. Kita dosa-dosa yang gede, kita udah nggak lakukan. Tapi dosa-dosa yang kecil. Saya pernah punya satu ilustrasi dulu. Kadang-kadang orang tuh kesandung, itu di hal-hal yang kecil. Contoh, kalau kamu ada di satu ruangan gelap, ya. Kamu ada di satu ruangan gelap, di situ ditaruh gelapnya gelap, bukan terlalu gelapnya total lah, boleh dibilang. Oke, gelapnya total lah ya. Nah, kamu di situ ditaruh barang-barang gede, kardus lah, meja lah, gede-gede barangnya, semua besar-besar. Kamu disuruh jalan dari satu ujung ruangan ke ujung yang lain. Kalau kita itu di dalam itu barangnya besar-besar, kita masih bisa meraba-raba sampai ke ujung sebelah, ya mungkin mentok, tapi kita bisa pegangan, bisa coba cari-cari pakai tangan, jalanin meja, ada kardus gede, ada lemari gede, masih bisa ujung-ujung sampai ke sebelah tanpa jatuh, tanpa kesandung. Tapi di ruangan yang sama, kalau di situ ditaruhnya bukan cuma barang gede, tetapi juga ada tambang lah, diiketin di bawah kaki meja, ke antara kaki meja sama kaki meja yang lain, atau ke box yang lain, atau ditaruh mainan anak-anak lah, mobil-mobilan, atau ditaruh yang benda tajam lah di bawah. Kita buat sampai ke sono jauh lebih susah, akan gampang kesandung, gampang keinjak yang tajam, gampang jatuh. Kenapa? Hal-hal yang kecil. Nah, seringkali integritas ini memang katanya besar, kelihatannya besar, tetapi yang membuat kita tersandung itu justru adalah hal-hal yang kecil yang membuat kita jatuh di dalam integrity. Perhatiin ya, Tuhan mau kita sempurna. Kalau kita lihat tahun depan ada tahun integrity, 2021 ada tahun integrity. Kita lihat kalau yang logo yang Tuhan berikan itu di dalam Mazmur, Tuhan bilang, Tuhan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nanti kita belajar. Di paling akhir kita akan lihat apa artinya siapa yang boleh naik itu. Tapi sebelumnya kita mau belajar tentang integrity. Waktu kita belajar tentang integrity, Tuhan Roh Kudus memberikan saya satu pengertian ya. Waktu kita renungkan ya, Tuhan memberikan kepada saya satu yang kita perlu perhatikan. Nah, saya akan share kepada teman-teman semua apa yang Tuhan maksud dengan ini. Tuhan membawa saya ke Joshua. Dikatakan kayak begini. Ya. Joshua 1 ayat 8. Dengar ya, perhatikan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan. Tetapi renungkanlah siang dan malam. Memperkatakan, renungkan. Supaya engkau bertindak hati-hati. Perkatakan, renungkan, supaya bertindak hati-hati. Segala sesuatu sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat ya. Kita harus menjadi satu, yaitu di dalam perkataan, di dalam renungan atau pikiran, dan di dalam tindakan atau perbuatan. Yosua 1 ayat 8 ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita harus ada satu kesatuan. Perkataannya sama yang direnungkan, sama yang kita pikirkan. Perkataan dan yang kita pikirkan sama dengan yang kita lakukan. Harus hati-hati. Sama dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan aturan, dengan law, dengan aturan, dengan firman, dengan peraturan yang dibuat pemerintah, dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah, dengan peraturan yang dibuat oleh keluarga. Harus semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab waktu kita integrity, tadi ya kita belajar integrity, wholeness, complete, nggak boleh begini. Orang punya pikirannya beda sama yang dia omongin.
Omongannya beda sama yang dia pikirin. Di depan orang ngomong ini, yang dia pikirin beda. Itu nggak bisa. Itu bukan integrity. Integrity itu adalah aturannya apa? Yang kita pikirin sesuai dengan aturan, yang kita omongin sesuai dengan aturan, yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Dengar ya, di terakhirnya dibilang gini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saya akan balik lagi. Di dalam integrity, ya, Tuhan mengajar kita dengan melakukan integrity, kita akan berhasil dan beruntung. Dengar baik-baik. Ada satu power. Kenapa waktu Tuhan suruh kita, pokoknya kamu kalau menjadi seorang yang integritas, dia bilang kepada Yosua, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri, kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Guys, kita di dalam kehidupan kita, waktu kita mengikuti apa yang menjadi aturan, yang menjadi law, yang menjadi firman Tuhan, kita ikutin sesuai dengan aturan. Tuhan bilang, kamu ada satu janji, kamu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Nah, saya mau bawa kita semua ke dalam satu cerita, ya. Ke dalam satu cerita, ini kan kita masih Natal. Ada satu tokoh, Yesus, ibunya Maria, dan suami Maria namanya Yusuf, ya. Kita akan belajar apa yang terjadi pada waktu saat itu. Dan pada waktu terjadi saat itu, kita akan lihat, inilah yang situasi yang seperti itulah yang terjadi satu integrity yang luar biasa. Nah, ini yang saya mau bawa kita untuk belajar, ya. Karena kejadian yang seperti ini, kita mesti belajar. Gimana sih artinya satu integritas itu kayak bagaimana, Om? Kejadian kayak seperti apa, Om? Nah, ini yang kita mau belajar supaya kita punya pandangan. Saya tadi udah bilang, kita hari ini belajar nggak mau yang terlalu dalam. Pokoknya kalian tahu integrity. Apa integrity? Kesatuan. Pikiran, pikiran, perbuatan, perkataan, itu harus satu. Nggak bisa pikiran beda sama perkataannya, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Harus satu, utuh. Sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan aturan yang berlaku, dengan apa yang sudah menjadi satu peraturan, law yang ada di situ. Supaya kita berjalan di dalam wibawa dan kejujuran. Oke, nah saya akan screen share. Dengerin ya, dengerin baik-baik. Supaya kita belajar. Jadi masuk ke integrity, semua dari kita belajar. Termasuk saya. Ya, ini yang akan Tuhan ajarkan kepada kita apa itu integrity yang Yusuf, yang terjadi pada waktu Yesus dilahirkan, mumpung masih Natal, ya. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Saya kasih ini dulu deh. Semua di sini jago matematik, oke, ya. Saya mau tanya, ya. Ini sebelum saya masuk ke cerita tentang Yusuf dan Maria dan Yesus, ya. Ini artinya integrity. Pikiran harus sama dengan perkataan, pikiran perkataan harus sama dengan perbuatan. Saya mau tanya, yang jago matematik semua di sini. Angka 1, itu dengan angka 1,00001, itu sama apa beda sebenarnya? Ayo, ada yang jawab yuk. 1, kan Om, itu kan bedanya cuma 0,00001 Om. Bedanya kan cuma kecil sekali. Tapi saya mau tanya, 1 sama 1,00001 itu sama apa enggak? Halo, yang ambil math, yang ambil science. Saya sih dulu waktu SMA ya, kalau jawabannya itu antara 1 sama 1,1, itu enggak sama dengan yang koma itu lebih gede, beda. Betul nggak? Setuju ya? Beda ya? Halo? Beda. Oke. Sekarang oke, Om, 1 itu kekecilan Om lihatnya. Kalau gini Om, 1 juta sesuatu, 1 juta items, 1 juta whatever gitu ya. Dibanding atau dengan 1 juta 1. Kan 1 juta banyak banget. Yang 1 ini nggak kelihatan deh, cuma tambah 1. Pertanyaannya 1 juta dengan 1 juta 1 itu sama apa beda? Tetap beda. Bagaimanapun juga nggak bisa di round up atau round down, nggak bisa, tetap beda. Jadi yang saya mau bilang adalah gini. Tadi kita ngomong tentang pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang-kadang pikirannya benar, perkataannya beda dikit, tetap beda, ya. Perkataan, perbuatannya dengan tindakannya, dengan pikirannya ada yang beda dikit, tetap beda. Yang saya mau bilang di tahun integritas, Oh Ferdi, apakah Ferdi udah sempurna bisa begitu? Enggak. Yuk kita sama-sama belajar. Makanya kita sama-sama mau ingetin bahwa yang namanya sama itu harus sama. Nah, sekarang cerita Natal ya. Karena ini masih Natal, saya cerita sedikit. Tapi bukan message Natal. Kita ambil karena ini masih suasananya dan ini the best
illustration yang kita bisa bilang. Oke, ingat kan cerita Natal? Waktu itu Maria masih perawan, ingat ya? Kemudian Roh Kudus datang ke atas Maria, bilang engkau akan hamil dan akan melahirkan. Oke, nah setelah itu malaikat juga datang ke Yusuf. Ya, Yusuf dibilang gini, tunanganmu Maria itu akan hamil dan akan melahirkan. Ya, saya mau bilang, zaman dulu, jangankan zaman dulu, zaman sekarang kalau orang belum married, belum resmi udah hamil, apa yang diomongin? Wah, takut diomongin orang, takut dibikin malu, nggak enak hati, rasanya bisa marah. Nih siapa nih? Siapa yang bisa sampai Maria bisa sampai hamil gini? Bisa marah, bisa ngamuk, dan seperti itu bisa membuat Yusuf tuh kayak wah, pokoknya kayak marah kasar. Jadi, nah dikatakan di dalam Matius 1 ayat 19 begini, dengerin ya baik-baik. Karena Yusuf, suaminya Maria ini, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Lihat, di otaknya Yusuf ya, sangat manusiawi, sangat manusiawi. Di otaknya Yusuf itu pikir begini, tapi dia orangnya tulus hati. Dia orangnya tidak mau mencemarkan. Maksudnya baik, nggak mau dong, ntar istrinya diomongin orang, dia belum jadi suaminya, kok tiba-tiba istrinya udah hamil. Jadi ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Garis bawahi kata diam-diam. Sesuatu yang diam-diam itu sangat berbahaya. Itu bisa menjadi titik awal kita menerobos, melanggar integriti. Perhatikan, ya, perhatikan. Maksudnya kelihatannya baik, ya. Ada tujuannya, nggak mau bikin malu Maria. Jadi ia diam-diam. Udah dah, diam-diam aja deh, nggak usah ngomong-ngomong deh, ya, daripada malu. Nah, masuk ke dalam pikirannya. Tetapi ayat 20 dibilang gini, perhatikan baik-baik. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut ngambil Maria, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Setelah dia pikir, wah, gue diam-diam begini deh. Dia mempertimbangkan, garis bawah kata mempertimbangkan, sebab yang dia pertimbangkan itu dia harus line in dengan apa yang Roh Kudus katakan. Ya, perhatikan baik-baik. Ada empat kata yang harus kita perhatikan di sini. Ada 4 perkataan yang saya perhatikan. Oke, pertama, kalian masih ada di screen, share screen saya kan ya? Oke, pertama, maksudnya I don't see the screen. Oh, sorry, my mistake. 1 second. Screen share. Okay. Do you see the screen now? Yes. Yes, oke. 4 kata yang harus diperhatikan. Ini buat semua kita. Perhatikan ya. Mencemarkan, ada maksudnya. Nggak mau mencemarkan, nggak mau disgrace, masuk akal, ya. Tapi dilakukannya diam-diam, quietly, nggak mau bilang-bilang. Ingat, garis bawain. Kita nih, saya, Om Ferdi, Tante Ami, kita semua yang ada di sini. Kalau kita udah mulai melakukan sesuatu dengan diam-diam, hati-hati. Itu titik awal kita bisa nerabas, kita bisa melanggar integritas. Sebab kita lakukannya dengan diam-diam, ya. Tapi begitu kita punya pikiran itu, kita mulai pertimbangkan. Wah, bener nggak ya? Bener nggak ya begini ya? Bener nggak ya begitu ya? Tanya Roh Kudus, boleh nggak aku lakukan ini? Sebab integritas tanpa Roh Kudus itu akan jadi self-righteousness. Kita sering kali pikir gini, tapi ini benar. Itu kan benar menurut lu. Tadi kan kita bilang, menurut lo gimana? Menurut firman Tuhan gimana? Menurut aturan orang tua bagaimana? Menurut aturan pemerintah bagaimana? Ya kan? Harus kita, dan Roh Kudus yang harus mengajar kita supaya dapat hikmat. Integritas tanpa hikmat Tuhan nggak bakalan bisa. Integritas tanpa hikmat Tuhan akan menjadi sesuatu yang self-righteousness. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Kita, saya, kita semua sangat amat sangat kita bisa untuk melanggar daripada integrity itu. Saya akan stop share di sini. Saya akan stop share di sini. Saya akan ngomong dulu sebentar supaya kita semua tahu apa yang kenapa ini sangat penting, ya guys, sangat penting, ya.
Kita waktu mau belajar tentang integrity itu, kunci pertamanya kita diam-diam apa enggak lakukannya. Lihat Yusuf tadi, ya. Maksudnya benar kok, tapi dia diam-diam. Kita sering lihat di sini. Kita sering nggak di dalam kehidupan ini kita udahlah diam-diam aja lah. Itu kunci tanda awal kita harus berhati-hati. Tapi bisa nggak punya pikiran gitu? Bisa, karena kita punya self-righteousness. Mendingan begini deh, kalau nggak ntar jadi begini-begini. Mulai pertimbangkan, Tuhan ngomong apa ya? Boleh nggak saya seperti ini? Kenapa? Saya kasih satu contoh di Alkitab, ya. Kasih satu contoh di Alkitab apa yang terjadi, ya. Saya akan sekali share screen lagi supaya kita tahu. Diambil dari yang berikutnya, yaitu oke. 2 Tawarikh 28. Kalian bisa dengar, bisa lihat screen saya? Good? Bisa lihat? Oke. Lihat nih. Ini penting banget buat semuanya. Buat yang namanya kamu, buat saya, buat kita semua. Penting banget. 2 Korintus 28 ayat 22, ya. Dilihat seperti ini. Waktu itu Raja Ahas, itu intinya begini. Dia mau perang, dia Raja Israel mau perang, tapi karena dia tahu nih, musuh-musuhnya itu nyembah dewa-dewa berhala. Singkat cerita, jadi dia punya pikiran gini. Dah, daripada ntar gua kalah ya, gua udah dah, gua kasih korban persembahan ke dewa-dewa berhala juga, supaya paling enggak gua ya minta apa ya, kayak minta restu dah dari dewa berhala. Jadi di ayat 28 dibilang gini, dalam keadaan terdesak itu Raja Ahas malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Perhatikan kata yang penting adalah dalam keadaan terdesak orang bisa berubah setia. Dalam keadaan kata terdesak. Nah, terdesak apa? Seringkali kita pikir gini ya, diperhatikan. Saya mau sekalian semua lihat ke saya. Lihat ke tulisan terdesak ini. Dalam keadaan terdesak apa? Oh, apakah cuma situasi terdesak? No, terdesak itu bisa artinya gini. Terdesak waktu. Nah, wah udah nggak ada waktu, udah nyontek aja dah. Itu terdesak tuh. Udah nggak ada waktu, udah kopi aja deh, ini deh kopi aja. Itu terdesak tuh. Padahal aturan bilang nggak boleh. Terdesak apa lagi? Ya, kepengenan diri sendiri. Terdesak kebutuhan diri sendiri. Wah kayaknya mau begini dah. Ya tapi kan kamu nggak boleh. Iya tapi nggak bisa deh begini. Itu terdesak. Terdesak kemauan diri sendiri. Terdesak apa lagi? Terdesak nggak ada kesempatan lagi. Ya. Nah, saya mendingan stop screen supaya saya bisa ngeliat kalian. Terdesak apa lagi? Nggak ada kesempatan lagi. Oh, ini sekali-sekali jadi cuma bisa ini. Tapi kan kamu nggak boleh gitu. Ya, tapi ini cuma kesempatan sekali ini. Terdesak kesempatan. Itu bisa berubah setia. Terdesak apa lagi? Terdesak diomongin orang. Yusuf itu bisa diomongin orang tadi. Lu gimana sih, Sup? Belum merit, gini-gini. Kok itu? Udah ceraiin aja, udah tinggalin aja. Macam ini aja. Daripada itu terdesak. Sering nggak kita terdesak, kita berubah setia? Sering nggak kita terdesak, kita mulai melawan integriti itu? Terdesak apa lagi? Terdesak keperluan kita. Karena kita perlu ini, kita lewatin. Ibaratnya kalau di dunia sekuler bilang, nggak peduli sikut kiri, sikut kanan. Itu dia, keadaannya terdesak. Jadi terdesak itu bukan gini, bukan keadaan udah mau perang, jadi dia kayak, wah karena terdesak dia mesti. No, terdesak itu bisa dalam hal sehari-hari kok, ya kan? Pengen diajak teman pergi, papa bilang nggak boleh, mama bilang nggak boleh, aturan keluarga bilang nggak boleh, pengen diajak teman pergi. Karena terdesak, udahlah gini-gini, memang kepengenan diri sendiri, memang pengen pergi. Terdesak, kita lawan integriti. Nyontek, ya kan, terdesak lu nggak bisa, kalau gue dapat 5 nih, kalau gue nggak lulus nih gitu, udah deh nyontek aja, itu lawan integriti. Orang nyolong dilaci, nggak ada duit, padahal maksudnya benar, Yusuf juga maksudnya benar, supaya nggak mencemarkan nama Maria, ya kan? Jadi apa? Nggak ada duit, dilaci, lihat, aduh, gue padahal cuma perlu buat ini dong, udah ambillah 10.000 di warung gitu ya. Kenapa? Terdesak buat makan, buat obat. Orang selalu ada self-righteousness dan dilakukan dengan diam-diam. Dulu saya pernah di-cool begini, tapi kalau misalnya aturannya boleh pulang kantor pulang jam 5, Saya mau pulang jam 4, ya kan? Itu melawan integriti apa enggak? Begini, kalau aturan jam 5 pulang kantor, ya. Ini contoh ya. Kita daripada banyak alasan, wah mesti appointment lah, mesti inilah, jadi segala macam kita lawan tuh integriti, kita mendingan tanya sama bos. Bos, saya ada ini. Boleh nggak saya pulang jam 4? Waktu authority itu memberikan satu izin, itu kita tidak melawan integriti. Sebab kita sudah bertanya kepada yang punya otoritas. Begitu. Bos nggak ada di kantor.
ya, bos nggak ada di kantor. Kosong, kantor kosong, ya. Pulang jam 5, ya. Ini jam 4.30 nih, di 4.30 udah nggak ada kerjaan, ya kan. Saya mau pulang, boleh nggak? Sebenarnya boleh nggak? Bukan sebenarnya boleh, sebenarnya masuk akal gitu ya. Karena kayak Yusuf juga nggak mau cemarkan nama istri kan. Masuk akal, nggak ada apa-apa lagi, udah selesai hari Jumat pula gitu. Tapi jam 4.30 nggak ada siapa-siapa gitu kan ya. Pulang jam 4.30. Boleh nggak Om? Telepon bosnya. Bosnya nggak ada. Telepon your supervisor. Pokoknya kita ngomong sama seorang, bukan lakukan dengan diam-diam. Ngomongnya dengan yang punya authority. Ya. Ngomongnya, kalau nggak ada authority, ya kita punya integritas. Udah, kita tunggu. Itu dia, punya integrity artinya. Ya, gampang? Enggak, susah. Tapi kita mau belajar. Itu artinya, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Tetapi kita harus tahu, apa yang membuat kita melawan integrity? Karena terdesak kepentingan diri sendiri, terdesak kebutuhan, terdesak self-righteousness, terdesak memang nggak ada kesempatan lagi, terdesak memang terdesak waktu, terdesak apa lagi? Terdesak kita, misalnya kebutuhan kita, terdesak semua itu. Karena terdesak Raja Ahab meninggalkan kasih setia Tuhan. Nih guys, dengerin ya, di tahun ini nih, bahkan udah mulai, semenjak Pak Niko Gembala Pemindah ngomong tentang integrity, masuk tahun integrity. Kita, masing-masing kita, bukan cuma corona, nothing to do with corona, tetapi masing-masing kita dihadapi dengan keterdesakan yang bisa membuat kita diam-diam menerobos atau melanggar integrity. Karena apa? Karena kita semakin mau dibentuk. Apakah di tahun integrity kita bisa semakin belajar untuk menjadi seorang yang berintegritas? Perhatiin deh. Jadi jangan kaget kalau hari-hari ini kita banyak ngerasa kayak ini kok nggak bisa, ini tapi kayaknya di dalam hati kita kayaknya boleh nih, kayaknya. Nah itu dia, ya harus kita belajar. Ya ini dalam segala hal, bukan cuma peraturan. Tadi Yosua ngomong tentang sesuai dengan perintah Tuhan, law daripada pemerintah, law daripada sekolah, aturan guru, aturan orang tua, aturan kantor, ya ngambil barang kantor, nggak nyolong, ya tapi nggak ngomong, diam-diam. Jadi gini, yang kita harus tandanya kalau kita diam-diam itu bisa jadi kita sedang lagi mau melanggar integrity. Nah, ya, kemudian kita harus perhatikan juga ya berikutnya, oke? Berikutnya saya akan screen share lagi ya, sedikit lagi tapi supaya kita ngerti ya. Karena nanti sepanjang tahun ini kita akan banyak ngomong tentang integrity tapi supaya kita mengerti. Oke. Nah, lihat nih, ini terakhir, 2 slide terakhir. Kalau kalian lihat di tahun 2021 logo yang Kobili bikin yang biru yang bagus tuh ya, di atasnya tuh ada tulisan Mazmur 24 ayat 3. Lihat ya. Ditulis seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Ayat 24 dibilang gini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Lihat nih, artinya apa? Perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran itu murni semuanya. Makanya integrity, di tahun integrity ini Tuhan tanya, siapa yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Lihat lo ya, nggak semua orang boleh naik loh. Tadi kita ngomong sampai nanti rapture. Nah, tadi The Voice of Pentecost sampaikan kepada kita apa artinya sampai pada yang sempurna datang. Lihat loh, kita ada di akhir zaman. Teman-teman, dengan humble heart, saya lagi mau bilang, kita lagi belajar untuk menjadi orang yang terus disempurnakan. Salah satu yang Tuhan mau di sekarang ini adalah tentang integrity. Murni hati, tidak suka bohong, tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Bersih tangan, murni hati, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Nah, saya akan balik lagi pada tadi pertama saya bilang. 1 itu beda sama 1,001. Oke ya? Sekarang saya mau tanya, apa artinya murni hati, bersih tangan? Ini yang boleh naik ke Gunung Kudus. Artinya seperti ini. Kalian tahu ini air murni. Ya. Ini air murni. Saya kemarin coba research air murni itu ada namanya Equil, Avian, segala macam. Itu murni, bersih semuanya. Bukan cuma warnanya bersih, tapi dari kuman, dari sterilnya, dan lain sebagainya. Itu semua murni. Air murni. Ini air murni. Oke? Saya mau tanya kepada kalian. Udah lihat ya gambarnya ya?
Sekarang saya stop share, saya mau lihat kita semua. Semua ada di sini ya. Oke. Haleluya. Air murni. Tiba-tiba ada teman udah taruh di gelas air murni ini, cuman ambil sesendok aja dikit. Air dari, tahu comberan nggak? Selokan ya. Yang orang pup di sana, ada binatang di sana, air selokan somberan yang di depan rumah tuh. Diambil sesendok kecil aja. Terus ditaruh di dalam air murni itu. Saya mau tanya, airnya tetap air murni apa bukan? Halo? Airnya tetap murni. Berani minum nggak? Nggak bisa dibilang murni. Guys, termasuk saya. Kita nggak bisa bilang, kita ini murni kalau ada sedikit pun ketidakintegritasan kita. Pikiran, perkataan, perbuatan. Yang masuk bahasa Indonesianya gini. Tapi saya nggak tahu kalian semua ngerti bahasa Indonesia apa enggak, tetapi ada satu kata peribahasa bilang gini, nila setitik rusak susu sebelanga. Betul ya? Nila setitik artinya racun setitik, susu satu gentong pun rusak semuanya. Mau kan racunnya cuma setetes, Om. Om kan cuma ini sedikit, Om. Om kan cuma ini gitu. Integrity itu berani terbuka. Pikiran kita berani terbuka. Perkataan kita berani terbuka. Kita tidak diam-diam. Kita menunjukkan kita yang sesuai dengan aturan, kita yang sesuai dengan firman Tuhan, kita yang sesuai dengan apa yang proper, yang berlaku saat itu, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita itu sama. Guys, penting banget. Ya, ini penting banget buat kita pelajarin, buat kita renungkan bersama-sama. Being a person yang integrity. Sebab cuma orang yang murni hatinya, yang tidak dalam menyerahkan diri pada penipuan, yang bersih tangannya, ya, yang tidak bersumpah palsu, itu orang-orang yang boleh masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Guys, saya berdoa. Kita semua di sini berdoa. Kita belajar buat kita menjadi being orang integrity, nggak nutup-nutupin, nggak diem-diem, nggak apa ya. Orang seringkali gini ya, Om, saya kan nggak diem-diem, Om. Ya, saya suka marah ya, saya marah-marah aja, Om. Saya apa deh, saya nggak takut lah pokoknya gini. Iya, bukan masalah takut atau nggak takut. Sesuai dengan aturan apa enggak? Sesuai dengan berlakunya firman Tuhan apa enggak? Sesuai para kita kadang-kadang pikir, Om saya nggak mau jaim kok, Om saya apa adanya seperti ini. Betul, itu apa adanya, tetapi sesuai dengan aturan atau tidak. Sebab yang Tuhan mau, yang kita mau, kita menjadi orang yang integrity seperti Joshua yang Tuhan sampaikan kepada Joshua. Renungkan, pikirkan perkataan firman Tuhan. Renungkan pikiran, perkataan, aturan yang berlaku siang dan malam supaya kamu berhasil dan beruntung. Ngerti semuanya? Yuk kita belajar semuanya. Ya, yang ada di sini. Masuk tahun integritas, kita belajar. Ya, kita belajar untuk tidak gampang untuk diam-diam tutupin segala sesuatu. A lot of times kita diam-diam. Tujuannya kelihatannya baik, tujuannya kelihatannya benar, tapi sebenarnya kita diam-diam. Kita nggak mau sampaikan kepada orang lain, kita nggak mau orang lain tahu, takut ketahuan. Diam-diam kan justru artinya takut ketahuan, gitu kan ya. Takut diomongin orang. Kenapa bisa membuat kita takut seperti itu? Keadaan terdesak yang membuat kita nerobos integrity. Perhatikan kata-kata yang tadi kita garis bawahi. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua masuk ke tahun depan. Siap guys, buat belajar jadi orang yang lebih integrity. Setuju? Oke, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini Engkau mengajar kami. Roh Kudus, the only person, pribadi yang satu-satunya yang bisa mengajar kami tentang integritas adalah Engkau, Roh Kudus sendiri. Ajar kami Tuhan kalau kami punya pikiran yang mulai menyimpang, untuk kami mulai belajar untuk mempertimbangkan sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena Tuhan, kami nggak mau menjadi orang yang self-righteous. Kami mau menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap daripada yang hadir pagi hari ini, masuk ke dalam tahun yang 2021, sisa daripada akhir tahun ini di tahun 2020, kami mulai belajar tentang integritas Tuhan, supaya masuk ke tahun depan kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan integritas. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, pengumuman, mungkin ada yang mau sampaikan ke pengumuman? Chris?
Mau sampaikan pengumuman atau Billy? Anyone? Oke. Tidak ada pengumuman? Oke. Oke, kalau mau pengumuman. Oke. Katanya Ko Billy Om yang announce Om buat soal ntar tanggal 31 katanya tanggal 1 ada ibadah. Oke, Or ya udah kalau something. gitu. I think you have more information regarding that. Oke, saya akan announce. Oke. So, guys, begini. Jadi kita itu biasanya kita itu tanggal 25 Desember sama tanggal 1 tidak ada ibadah. Betul, kita biasa kumpul atau kita adakan kalau tanggal 31 biasanya kita adakan doa malam di tanggal 31-nya. Kemudian kita bisa kumpul di doa malam. Jadi tanggal 1-nya kita nggak ada ibadah. Nah, tetapi karena situasi seperti ini ya, jadi tanggal 25 kemarin kita ibadah ya kan dengan gembala pembina. Nah, tanggal 1 itu ada gereja, ada service tanggal 31. Tanggal 1 hari Jumat, tanggal 1 Januari. Jam 10.30 persis kayak begini ya. Tetapi itu bukan cuman itu akan dibawakan oleh gembala pembina ya. Saya nggak tahu tim worship ada apa enggak, tetapi kalaupun tim worship tidak ada, that's fine karena kita cuma mendengarkan apa yang menjadi pesan gembala pembina masuk tanggal 1 itu beserta perjamuan kudus. Jadi ini bukannya ibadah yang beda, no, sama. Tetapi saya tahu mungkin tim worship tidak ada, that's fine. Kita hadir, saya akan sampaikan sesuatu sedikit, kemudian gembala pembina akan sampaikan plus perjamuan kudus. Jadi tanggal 1 kita akan ada ibadah jam 10.30 pagi sama seperti biasa. Itu hari Jumat. Nah, hari Minggunya kita ibadah lagi seperti biasa, seperti hari ini. Oke, gitu aja. Nah, kubu doa tidak ada, tetapi UPT tanggal 1 malam ada. Dan Billy akan bantu saya untuk di dalam United Prayer Tower. Oke, itu aja sih seperti itu pengumumannya. Oke, dan sekarang waktunya kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Are we guys ready? Ya, yuk kita being ready. Yuk kita berikan terbaik pada Tuhan. This is part of integrity. Miliknya Tuhan adalah miliknya Tuhan. Ya, kita berkembalikan kepada Tuhan. Yuk kita siapkan interact kita berikan kepada Tuhan. Dan setelah itu saya minta mungkin Regina boleh berdoa untuk persembahan. Ya, it's okay. Haleluya. It's okay, kita beri dulu ya @give@GBI Toronto. Give GIVE@GBI Toronto as usual. Are we good? Ya, I'm good. Oke. Tuhan, terima kasih Tuhan for the chance today buat kumpul bareng-bareng Tuhan, for your Sunday service Tuhan. Sekarang kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang ikhlas Tuhan, hati yang mau memberi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berdoa supaya dana-dana ini bisa dibuat untuk glorify your name Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Haleluya, thank you Jesus. Oke, yuk kita masih kesempatan udah memberi yang belum selesaikan. Oke, semuanya kalau kita udah semua kita tutup dengan doa dan doa berkat sekalian. Oke, yuk kita tutup dengan doa. Saya minta can you Gracia tutup dengan doa? Okay. Friends, let's pray. Dear God, thank you so much, Lord, that we can gather here today to hear your word. Thank you for Ferdi untuk deliver it to us. God, please help us so that in year 2021 we can be implement the integrity. Tolong supaya kita semua bisa mempunyai integritas padamu Tuhan. God berkati aktivitas yang akan kita lakukan habis ini. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin, amin, amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita terima doa berkat. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih yang melimpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap daripada kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah terima berkat dan percaya dengan iman sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus
memberkati.